Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar bersama ya tentang imunologi tumor. Saya harap kalian sudah mengerti semua yang dikuliahkan sebelum ini karena ini lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi kalau semacam bagaimana aktivasi sel T sehingga menjadi sel T efektor yang T helper 1 sehingga menjadi T helper 2, apa sitokin yang dikeluarkan. Nah, itu saya harap kalian sudah menghafalnya sehingga nanti di sini akan lebih mudah lagi. Ya, kita nanti akan belajar, diharapkan kalian nanti mengerti ya, memahami tentang tumor. Ini kelanjutan dari kuliah saya dulu yang waktu biologi molekuler ya, hallmark of cancer ya. Kemudian kalian akan mengerti apa itu antigen tumor, kemudian respon imun pada keadaan tumor, dan mekanisme escape atau meloloskan diri dari sel tumor terhadap respon imun ya. Saya mengulang kembali ya. Jadi kalian dulu sudah pernah praktikum atau pernah kuliah di patologi anatomi ya, yang tentang kanker gitu ya. Jadi tumor itu sebenarnya artiannya secara harfiah itu adalah pembengkakan atau pertumbuhan massa ya. Tumor disebut juga neoplasma. Nah, tetapi namun ya, nanti kalau kita bicara di imunologi ini, nanti lebih ke cancer ya, ya. Jadi tumor ganas. Jadi nanti kita lebih ke cancer, tumor ganas, bukan tumor yang jinak ya. Karena tumor jinak tidak terlalu menimbulkan respon imun. Neoplasma ya, tumor. Kalau orang awam biasanya menyebut tumor itu dengan neoplasma jinak ya. Jadi kalau orang awam ya menyebut tumor itu untuk neoplasma jinak. Nah, kita membedakan tumor ini atau neoplasma ini menjadi dua kan ya. Dulu pernah kalian pelajari ada tumor jinak yang disebut juga neoplasma benigna, benign neoplasma. Dan tumor ganas atau neoplasma maligna yang kita sebut sebagai cancer. Nah, saya ingin merefresh lagi supaya kalian nanti semakin ke depan tidak bingung untuk membedakan neoplasma ini. Jadi, tapi neoplasma kan dibagi dua, ada benign dan maligna. Nah, secara makroskopis, perbedaan tumor ganas dan tumor jinak adalah nomor satu makroskopis ya. Ini terutama yang ada di permukaan yang kita bisa lihat kalau makroskopis ya. Atau enggak sudah diambil kemudian kita lihat di lab patologi anatomi. Biasanya kan diambil kemudian dibawa ke lab ya, masih utuh besar, nanti tinggal dipotong-potong, diambil sedikit jaringan untuk dicek di lab di bawah mikroskop, tapi ada yang besarnya, ada bentuk kasarnya. Nah, nomor satu perbedaannya adalah kalau tumor yang paling mencolok ya, kalau tumor jinak itu biasanya terselubungi oleh suatu kapsul atau ada jaringan ikat yang menyelubunginya. Kalau tumor ganas itu tidak ada jaringan ikat yang menyelubunginya. Dia jadi cenderung
seperti mengakar dengan sel-sel jaringan sehat di sekitarnya. Nomor 1. Kemudian sehingga perbedaan nomor 2, biasanya tumor yang ganas itu sulit digerakkan saat dia masih menempel di tubuh hostnya atau di tubuh orang pasiennya, dia akan sulit digerakkan kalau tumor ganas. Kalau tumor jinak, dia cenderung mudah digerakkan karena dia berkapsul. Kemudian kalau ditekan, biasanya yang tumor ganas itu pasien akan merasa nyeri. Kalau tumor jinak, pasien biasanya tidak merasa nyeri jika ada penekanan atau palpasi. Ya. Kemudian perbedaan selanjutnya, biasanya tampak dari permukaan kalau tumor jinak itu warnanya sama dengan jaringan di sekitarnya atau warnanya sama dengan kulit, ya, mungkin kecoklatan sama dengan kulit sekitarnya. Nah, kalau tumor ganas dia warnanya cenderung lebih gelap. Kenapa? Karena tumor ganas itu kaya akan pembuluh darah, ya. Pembuluh darahnya banyak terbentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis pada kanker atau tumor ganas, ya. Sehingga warnanya tampak lebih gelap karena pembuluh darahnya lebih banyak. Makanya biasanya secara kasat mata kita bisa lihat langsung, ya, pasien-pasien penderita tumor ganas itu biasanya cenderung kurus, ya, karena nutrisinya diambil oleh si tumor ganas ini, ya. Kalau penderita tumor jinak biasanya seperti biasanya, ya, normal-normal saja, tidak terlalu kurus, ya. Kemudian karena dia yang ganas itu kayak pembuluh darah, biasanya tadi gelap, ya. Kemudian jaringannya rapuh, cenderung rapuh, ya. Jadi kadang kalau dipegang saja mudah berdarah. Jadi yang ganas itu rapuh dan mudah berdarah, ya. Kalau yang jinak tidak mudah berdarah, ya. Dan tidak rapuh karena tadi diselimuti oleh kapsul. Itu secara makroskopis, ya, perbedaannya. Jadi nantinya jika ke depan kalian misal di klinik atau di rumah sakit menjumpai seorang pasien mengeluh ada benjolan, kita lihat dulu, ya, dilihat seperti biasa pemeriksaannya, dilihat kemudian diraba, ya, kemudian tak perlu diperkusi, ya, dilihat diraba, ya. Dari penglihatan kadang sudah kita tahu, tapi jangan lupa anamnesis, ya. Jadi ini penting sekali. Kadang pembengkakan atau suatu tumor itu kalian pernah pelajari itu tanda-tanda radang saja, tanda-tanda inflamasi ada tumor, kan, ya. Jadi kadang bukan terus dia suatu neoplasma, ya. Jadi biasanya kalau dia hanya berupa tanda radang, itu waktunya itu akut, sangat cepat, ya. Misal dia terbentur gitu, ya, kemudian membenjol, terjadi pembengkakan, nah itu radangan saja. Atau misal tiba-tiba payudaranya kok tiba-tiba mengeras, waktunya cepat sekali. Kurang dari 1 minggu tiba-tiba membesar dan mengeras, oh ternyata peradangan, ya. Bisa mastitis karena TB, ya. Belum tentu dia terus ada pembenjolan payudara terus kalian wah ini kanker, belum tentu, ya. Jadi bisa juga mastitis, ya, Pak. Terutama kalau ibu-ibu menyusui bisa mastitis akibat stagnan dari ASI karena ASI-nya tidak bisa keluar, kemudian terjadi mastitis. Nah, itu biasanya pada 2 minggu setelah melahirkan, ya. Nah, kalau ada juga mastitis karena TB, ya, tidak menyusui kok payudaranya mengeras, kemudian kayak ada benjolan-benjolan gitu, ya. Waktunya cepat, 1 minggu sudah besar. Terus jangan, wah itu ini kanker, belum tentu, ya. Bisa mastitis karena TB, tuberkulosis, ya. Kemudian kalau untuk
tumor jinak itu biasanya dia membesarnya lambat ya, pembesarannya lambat. Nah, kalau tumor ganas kalau sudah membenjol biasanya progresinya lebih cepat ya. Kalau sudah timbul benjolan itu progresinya akan lebih cepat. Contohnya tadi payudara ya, di tumor pada payudara, tahu ini jinak atau ganas, biasanya yang ganas itu kulit di permukaannya itu berbenjol-benjol seperti kulit jeruk. Nah, namanya khasnya itu pseudoorane ya. Kalau yang jinak tidak seperti itu, kulitnya biasa seperti kulit payudara yang sebelahnya mungkin yang tidak ada benjolan. Ya. Kemudian kalau sudah berlanjut biasanya ada kayak ulkus, ada luka di atas dari benjolan ada lukanya. Sering ya, jadi tidak sering maksudnya waktu kalian di rumah sakit biasanya akan menjumpai pasien yang sudah stadium lanjut dari kanker itu datang ke kalian dengan belatung-belatung di payudara itu akan terbiasa ya, karena masyarakat Indonesia itu cenderung takut mengobati kanker. Mereka percaya kalau nanti diobati akan lebih cepat kambuh lagi gitu ya. Makanya terus biasanya mereka mencoba pengobatan alternatif yang belum terbukti. Mencoba ke sana kemari pengobatan alternatif, datang ke dokter sudah stadium akhir. Sudah ada belatungnya, bernanah, berbau busuk seperti itu ya. Biasanya akan dijumpai pada rumah sakit tipe A. Nah, itu gambaran makroskopis ya. Apakah itu inflamasi atau peradangan, apakah itu tumor, apakah itu tumor jinak maksudnya ya, ataukah itu kanker. Ya. Tetapi memang ya, secara molekuler kanker itu merupakan suatu inflamasi kronis, ya. Suatu keadaan inflamasi kronis. Ya. Jadi tubuh itu sakit kronis ya, kalau kanker itu. Nah, kemudian itu makroskopisnya, secara mikroskopis nanti ya, mungkin kalian sudah pelajari di patologi anatomi perbedaan yang jinak dengan yang ganas. Sebenarnya lebih kalau di patologi anatomi nanti kalian akan membedakan apakah sudah sel-sel ini sudah mengarah ke kanker. Nanti perbedaannya dengan sel normal itu diantaranya sel kanker biasanya intinya besar deh. Jadi kalau pada sel normal proporsi antara inti dan sitoplasma itu 1:4. Kalau pada kanker sel intinya membesar sehingga rasio antara inti dan sitoplasma itu 1:1. Jadi intinya besar. Kenapa intinya besar? Kalian ingat kembali kuliah biologi molekuler. Di inti ada proses apa? Transkripsi ya. Transkripsi jadi ditranskrip DNA menjadi mRNA ya. Karena kalian tahu kalau dulu sudah pernah kuliah biomol, keadaan kanker itu proliferasinya tidak terkendali, pembelahan selnya tidak terkendali, sehingga selnya itu sangat aktif memproduksi protein-protein yang mendukung proliferasi sel, sehingga inti selnya sangat aktif, transkripsinya banyak terjadi, makanya intinya membesar ya, karena di situ banyak enzim protein yang dibutuhkan untuk transkripsi ya. Kemudian itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, kalian tahu kalau waktu di histologi sel itu punya basis dasar ya dan apek atau puncak ya. Seperti misal sel
terutama sel epitel, itu punya basis, punya puncak. Kemudian dia tertata rapi dengan tetangga sebelahnya maupun jaringan atau sel lain di bawahnya. Kalau pada keadaan kanker, sel itu sudah tidak punya basis dan sudah tidak punya apeks. Jadi dia tidak tertata teratur, sesukanya sendiri, ya. Karena dia sudah kehilangan dulu waktu kuliah biomol juga, dia sudah kehilangan hemidesmosom dan desmosom, ya. Hemidesmosom perlekatan dengan membrana basalis di bawahnya sudah tidak ada, sehingga dia akan terlepas, ya. Terlepas, kemudian dia bisa menelisip membrana basalis menuju jaringan ikat di bawahnya, melakukan invasi, ya. Kemudian menuju ke pembuluh darah, menelisip lewat antar endotel, ya. Kemudian masuk ke aliran darah, ya. Kemudian metastasis, dia menuju jaringan yang cocok, kemudian dia akan membentuk koloni baru di tempat yang baru tersebut, ya. Jadi sudah tidak kehilangan sudah tidak memiliki apeks dan basis, ya, karena hubungan-hubungan dengan sel tetangga sudah tidak ada, ya. Itu untuk perbedaan mikroskopisnya. Jadi rasio inti sitoplasmanya mengecil, ya, 1:1 mengecil. Awalnya 1:4, seperempat, terus jadi 1:1, jadi 1, ya. Kemudian sudah tidak memiliki basis dan apeks, ya. Kemudian dia sudah berubah, ya. Kemudian dia bisa berproliferasi tak terkendali, ya. Itu cancer. Nah, dalam hal ini nanti kita akan membahas imunologi tumor, itu maksudnya adalah imunologi cancer, ya. Nah, ini masih sama tadi yang sudah saya bicarakan. Nah, ini hanya mengenal lagi, ya. Jadi ada macam-macam kanker nantinya, ya. Kanker itu pertumbuhan tidak terkendali. Nanti ada karsinoma. Nah, itu adalah kanker pada endoderm dan ektoderm, nah, terutama pada sel epitel, ya, epitel pelapis, dan bisa juga epitel kelenjar. Kalau kanker pada epitel kelenjar disebutnya adalah adenokarsinoma. Jadi misal pada kelenjar di kolon, kalian tahu di submukosa kolon itu banyak kelenjar-kelenjar, ya. Kalau terjadi keganasan di sana, di epitel pelapis itu namanya adenokarsinoma kolon, gitu, ya. Kemudian kalau di misal ada keganasan di sel melanin, sel melanosit atau melanosit di kulit, ya. Nah, itu kan di kulit, ya. Nah, namanya nanti melanoma maligna, gitu, ya. Kemudian kalau keganasannya di sel hematopoietik itu nanti belakangnya dikasih nama leukemia atau limfoma, ya. Kemudian kalau dia di jaringan ikat, keturunan dari mesoderm, ya, dari mesenkim, disebutnya sarkoma. Seperti pada tulang, nah, itu disebutnya osteosarkoma, gitu. Nah, ini jadi nantinya itu tidak hanya tumor yang tumor dikenali oleh sel imun, ya, tumor dimanapun, tapi ternyata ada juga tumor yang berasal dari sel imun, ya. Tadi yang di hematopoietik tadi kan sel imun ada di sini, ya. Nah, itu nanti keganasannya ada limfoma. Kalian sudah pernah pelajari mungkin ini, ya, di patologi anatomi, ya. Nah, dan leukemia, ya, kanker darah, gitu, ya, sebutan umumnya. Nanti banyak jenisnya, kalian bisa pelajari nanti di blog hematologi, ya, diajarkan oleh Dr. Suryo.
konsultan hematologi. Nah, adapun strategi untuk terapi kanker ya. Jadi kalau ada kanker, strateginya itu yang pertama, kalau ukurannya terlalu besar itu bisa di surgery dulu, dibedah ya, untuk mengurangi ukuran ya. Nah, kemudian bisa dilakukan radioterapi atau terapi radiasi pengion ya, jadi ditembak oleh sinar-sinar pengion, kemudian sehingga diharapkan sel kankernya mati. Tetapi memang kelemahannya itu jaringan di sekitarnya jadi ikut mati. Mungkin kalian pernah lihat pasien nasofaring cancer ya. Kalau pengen lihat ada di Muardi ya, rumah sakit RSUD RSUD Muardi ya di Surakarta. Kalian bisa lihat ya, pasien-pasien nasofaring cancer biasanya lehernya menghitam ya, karena yang rusak tidak hanya sel kankernya, jaringan sekitarnya juga kadang ikut rusak ya, sehingga menghitam. Kemudian ada juga kemoterapi. Ini berarti dikasih terapi kimia, vincristine. Terapi contohnya vincristine. Jadi kemoterapi ini pasien diinjeksi zat-zat yang merusak. Diharapkan yang dirusak adalah sel kankernya. Namun ada efek-efek yang lain, jaringan sekitarnya, jaringan di tubuh yang lain juga ikut rusak. Seperti biasanya pasien yang kemoterapi itu biasanya juga akar rambutnya rusak, makanya dia rambutnya rontok gitu ya, pasien-pasien kemoterapi. Jadi tujuannya kadang tidak hanya mengarah ke kansernya, tetapi ke sistemik seluruh tubuh ya. Kemudian ada juga gene terapi ya, tapi ini sangat selektif, tapi namun keberhasilannya juga sangat sulit, jarang sekali dilakukan ya. Jadi nanti gennya diganti gitu ya. Ada juga targeted terapi, ini juga selektif ya. Jadi dia mentarget ke khusus untuk sel kankernya. Jadi obat-obatan yang dimasukkan itu nantinya memblokir gitu ya. Yang dulu sudah pernah Halo? Masih di tempat semua? Masih dokter. Masih ada yang ngomong. Ya, lanjutkan. Kemudian ada lagi imunoterapi. Ini hampir sama seperti target terapi ya. Dia memanipulasi respon imun gitu ya. Jadi nanti dia jadi meningkatkan kemampuan sel imun itu untuk mengenali si kanker ya, sehingga nanti dapat dibunuh. Nah, kunci ya, konsep kunci untuk imunitas tumor ini. Jadi nanti sebenarnya kunci konsepnya adalah sel imun atau sistem imun itu fungsinya itu tidak hanya mempertahankan tubuh dari infeksi ya, namun juga dari kerusakan seperti neoplasma, dan juga dia ini ya biasanya juga mempertahankan diri dari organ transplant ya, organ transplantasi organ. Makanya pada pasien-pasien yang menerima transplantasi organ itu sistem imunnya dilemahkan dahulu ya, karena kalian tahu kalau itu benda asing maka dikenali oleh sistem imun maka akan dirusak, organ transplantnya akan menjadi rusak sehingga tidak berfungsi gitu ya. Seperti pasien-pasien transplantasi ginjal ya, itu sistem imunnya dilemahkan dahulu, kemudian baru si organ transplantnya dimasukkan dengan sebelumnya mencocokkan antigen antara
si penerima, resipien, dan donornya. Ya. Kemudian untuk perjalanannya sebenarnya kalau ada suatu sel itu berubah menjadi tumor, ya kalian bisa lihat. Misal sel epitel yang normal, yang tidak diwarnai, yang putih, ya. Kemudian ada yang warna merah ini. Yang warna merah ini adalah sel epitel yang dia sudah inisiasi terjadi kerusakan DNA. Kalian ingat kembali di biologi tumor, ya. Ada DNA damage, DNA-nya rusak. Sebenarnya kalau rusak itu kan masih ada kesempatan perbaikan. Kalau bisa diperbaiki, maka dia akan berubah lagi menjadi sel normal karena diperbaiki, ya. Kalau tidak bisa diperbaiki juga, dia sebenarnya juga akan diapoptosis. Ya, dia akan dibunuh, ya. Dia akan mati. Kemudian dimakan makrofag, habis gitu, ya. Terus tidak terjadi perkembangan mutasinya gitu. Namun kalau hal tersebut itu gagal, jadi dia gagal di apoptosis, gagal diperbaiki, maka mutasinya akan berlanjut. Padahal sel tersebut akan makin berproliferasi. Nah, kalian ingat di biologi molekuler dulu, ya. Jadi gen-gen yang menyokong untuk proliferasi itu ditingkatkan ekspresinya, onkogennya ditingkatkan ekspresinya, sedangkan yang ngerem, tumor supresor gen itu ditekan. Jadi nggak ada yang ngerem. Yang ngerem itu biasanya adalah gen P53 seperti itu, ya. Dia akan memicu apoptosis. Kalau sel rusak, dia akan diproduksi P53 sehingga apoptosis. Tapi yang memicu apoptosis ini kan nggak berfungsi, dihilangkan fungsinya. Jadi dia menjadi bodoh gitu, ya. Jadi dia tidak bisa mengerem sehingga proliferasinya akan terus berlanjut. Ini awalnya itu kalau masih sedikit selnya, ya. Awal-awal itu sebenarnya sel yang berubah ini itu juga akan mengeluarkan namanya tumor spesifik antigen. Tumor spesifik antigen di permukaan selnya yang dipegangi oleh MHC kelas berapa? Ayo, kelas 1 atau kelas 2? MHC kelas berapa yang memegangi antigen pada sel? Antigen kelas 1 atau kelas 2 ada yang bisa menjawab? 2. Antigen kelas 2? Kelas 1. Kelas 1? Ya. Antigen kelas 1 itu dimiliki oleh semua sel yang berinti. Bisa diproduksi oleh semua sel yang berinti. Ya, yang hidup otomatis, ya. Dia fungsinya itu untuk memegangi antigen yang telah diprosesnya. Fungsinya untuk sinyal, ya, sinyal. Saya sedang terinfeksi, seperti itu, ya. Atau saya sedang sakit gitu. Kalau MHC kelas 2 itu hanya diproduksi oleh APC, antigen presenting cell, ya. APC kalian tahu, sudah kuliah selama bonding, ya. Ada apa itu? Makrofag, kemudian sel dendritik yang paling profesional, ada sel B juga, itu APC. Dia hanya MHC kelas 2 hanya diproduksi oleh APC, ya. Nah, kalau sel epitel bisa dia memproduksi MHC kelas 1 sebagai penanda bahwa dia rusak, gitu, ya. Makanya ada tumor spesifik antigen yang diproduksinya kemudian diletakkan di membran luar, membran selnya, ya, dengan dipegangi oleh MHC kelas 1. MHC kelas 1 membawa antigen, kemudian dikenali oleh sel imun, ya, dikenali oleh sel imun, sel sitotoksik, ya, CD8. Kemudian sel T sitotoksiknya melubangi, ya, melubangi si
dan komplement ya, melubangi membran sel sehingga sel T sitotoksik itu mampu mengeluarkan senjata perforin ya, contohnya perforin, sehingga sel tersebut akan lisis gitu ya. Kalau sel NK dia juga berperan ya dalam kanker, nanti di belakang saya bicarakan ya. Namun elimination phase ini kadang jadi kemampuan sel dalam membunuh itu tidak seimbang. Jadi sel yang mati itu tidak seimbang dengan sel baru yang terbentuk. Proliferasinya lebih cepat dibanding sel yang dibunuh. Proliferasi sel kankernya jadi lebih cepat ya, sel kankernya lebih cepat berproliferasi, sementara sel T sitotoksik natural killer itu membunuhnya lebih lambat sehingga tidak imbang, sehingga makin berkembang. Nah, itu masuk fase equilibrium phase ya, di mana di sini mulai ada mutasi lagi, mutasi baru. Kan kalau kanker memang sudah terjadi mutasi ya, sel normal yang bermutasi. Nah, itu pada equilibrium phase ini, yang sel kanker tadi bermutasi lagi, jadi klon baru ya. Jadi punya keturunan baru. Lihat warnanya dia kayak lebih muda gitu ya. Jadi bermutasi lagi. Kemudian kalau dia bermutasi, otomatis kadang dia terus menjadi resisten untuk dibunuh, tidak dikenali ya oleh sel T sitotoksik maupun natural killer. Kemudian makin bermutasi lagi ya, dan menjadi bervariasi gennya dari sel kanker ini. Ini awalnya jadi berubah warna, kemudian jadi berubah bentuk ya. Jadi kalau pada perkembangan kanker pada PA, patologi anatomi, disebutnya displasia ya. Sudah displasia ini ya, dia berubah kemudian menjadi anaplasia. Kemudian masuk fase berikutnya, sehingga mutasinya itu makin menumpuk dan sel yang bermutasi tadi berproliferasi dengan sangat cepat ya. Dan kemudian nanti di belakang ada sedikit kuliah nanti yang bermutasi ini makin dia akan membentuk milieu atau environment atau lingkungan sendiri yang cocok untuk yang mendukung kehidupan dari sel kanker ini, sehingga dia akan memproduksi sitokin menyebabkan sel T-nya itu lebih banyak T regulator ya, dia yang akan menekan sistem imun. Kita lanjutkan dulu. Jadi ini ada beberapa kelas ya antigen yang diproduksi oleh sel tumor ya. Ini contoh kelasnya, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas ya. Antigen yang ada di membran sel tumor yang dibawa oleh MHC kelas 1 ini, antigennya ada 6 kelas ya, nanti dibagi lagi. Contoh kelas yang tumor spesifik mutated oncogen atau tumor suppressor gen. Nah, dia berasal dari protein yang protein ekspresi oncogen. Masih ingat tadi sudah saya sebut oncogen itu yang memicu proliferasi sel, gen yang memicu proliferasi sel. Ya, kalau dia transkripsi, translasi, kemudian folding protein gitu ya, folding asam amino menjadi proteinnya namanya oncoprotein. Jadi oncogen itu menghasilkan protein yang disebut oncoprotein ya. Nah, oncoprotein maupun
protein yang dihasilkan tumor supresor ini bisa menjadi antigen ya di membran sel ya. Contohnya antigen siklin dependent kinase 4 CDK, masih ingat kuliah ini bemol juga ya. Siklusel dulu yang ngajar saya itu bukan ya, siklusel ya. Ada dulu masih ingat siklin berikatan dengan siklin dependent kinase ya. Kalau ada siklin berarti proliferasi sel akan berlanjut terus ya. Nah, dia akan mengatur siklus sel ya, siklin itu. Nah, ini antigen yang memproduksi siklin dependent kinase ini, contoh tumornya adalah atau contoh kankernya adalah pada kanker melanoma maligna ya. Kalian nanti bisa pelajari waktu di blok kulit ya. Di blok kulit ya, nanti ada keganasan kulit namanya melanoma maligna. Jadi dia awalnya itu seperti titik hitam, seperti apa itu orang sebut apa, tahi lalat ya, tahi lalat. Jadi tahi lalat itu sebenarnya ada yang jinak ada yang ganas ya. Kalau tahi lalat sebutan awam itu yang jinak ya, nevus namanya. Nanti kalau yang ganas namanya melanoma maligna. Bedanya biasanya yang jinak itu tumbuh rambut di atasnya. Jadi kalau ada saudara teman gitu ya punya tahi lalat, ada tumbuh rambut di atasnya. Nggak harus rambut itu yang besar, bisa bulu-bulu halus ya. Kalau dia ada bulu-bulu halusnya itu malah jinak ya, Dek. Kalau yang ganas itu biasanya tidak tumbuh rambut di atasnya ya. Kemudian melanoma maligna ini berkembang dengan cepat ya. Awalnya satu titik gitu hitam, terus lama-lama membesar gitu ya, kok jadi hitam semua gitu ya, jadi membesar kemudian mengganggu ya, kemudian mudah berdarah gitu. Mungkin melanoma maligna atau basalium, basalium. Nah, kemudian ada antigen yang lain juga, kita kasih kemudian Caspase 8 ya. Ini pada kalau Caspase 8 pada squamous cell carcinoma. Kemudian ada kelas antigen yang dari sel germ ya. Sel germ itu kalian tahu sel germ itu berarti dia sel sperma ataupun oosit ya, sel telur ya. Nah, ini yang kalau MAGE1, MAGE3 itu dia sebenarnya adalah antigen alamiah ya pada testis. Tapi karena dia ada mutasi sehingga berbeda nanti ya proteinnya, jadi antigen tumor ya. Nah, ini diproduksi pada melanoma ya, kemudian breast cancer dan glioma dan seterusnya ya. Ini yang oncoviral protein juga ada. Kita tidak terlalu mendalam di sini ya. Nanti kalau kalian kuliah lanjut saja dipelajari ini ya. Nanti waktunya habis di sini. Nah, ini tadi sama ya dengan yang tadi, tapi ini langsung ke example of human tumor antigennya. Namanya apa? Ini produk dari oncogen tadi namanya oncoprotein ya. Dan produk dari tumor supresor gen yang menyimpang. Nah, contoh yang untuk yang oncogen itu kalau ada mutasi ras sehingga nanti memang produknya ada produk P21 kok 210 ya, ini 21 ya. Kemudian ada overekspresi dari HER2, protein HER2 no. Nah, normalnya dia sebenarnya memicu proliferasi sel juga, tapi kalau pada keadaan kanker kan proliferasi dia sudah menyimpang gennya HER2 besar ya. Kalau diingat kembali, kalau gen itu biasanya ditulis dengan huruf besar ya.
misal HER2, HER-nya besar kapital semua. Kalau dia ditulis H terus ER kecil itu berarti produk proteinnya, dia proteinnya. Ini contoh onkoprotein yang dihasilkan oleh onkogen. HER2 itu namanya juga HER2 proteinnya, itu overekspresi, diekspresikan berlebihan ya pada kanker payudara dan juga ada katanya di kanker ovarium ya, kanker karsinoma. Jadi nanti kalau pas kalian membahas tentang kanker payudara itu nanti dibahas di blog apa ya? Bisa bedah atau waktu patologi anatomi, kuliah patologi anatomi ya, itu ada klasifikasi kanker payudara. Salah satunya yang protein HER2 positif, gitu ya. Nah, itu karena overekspresi dari gen HER2. Dia suatu onkogen yang memicu proliferasi sel hasil protein. Kemudian ada juga antigennya berupa protein yang menyimpang dari TSG. Jadi P53 yang bermutasi. Harusnya P53 itu kan mampu memblok atau mengerem proliferasi yang tidak terkendali. Namun karena dia mengalami mutasi, dia tidak bisa memblokir. Ya. Tetap diproduksi, tapi kemampuannya menghilang. Ya. Ada juga tipe antigen yang berupa mutan dari gen seluler yang tidak terlibat pada tumorigenesis ya. Contohnya P91A. Dia tidak terlibat sebenarnya dalam tumorigenesis. Tapi maksudnya tumorigenesis jadi dia tidak termasuk dalam onkogen, tidak termasuk dalam TSG gitu ya. Nah, tapi dia bermutasi juga P91A ini ya. Ini contohnya pada murin itu tikus ya, tikus yang mengalami mastositoma. Jadi sel mas ya, sel masnya mengalami keganasan. Barang kalau pada manusia ini. Dan ada tipe juga yang produk gen yang silent. Biasanya dia tuh tidak diekspresikan pada sel-sel normal, tapi pada keadaan kanker dia diekspresikan. Ya. Contohnya ini pada keadaan normal melanosit itu tidak mengekspresikan antigen testis, ya. Karena antigen testis itu hanya akan diekspresikan oleh sel testis. Tapi pada keadaan melanoma maligna, keganasan pada melanosit, itu melanositnya malah mengekspresikan antigen testis. Harusnya dia kan mengekspresikan antigen melanosit gitu ya. Dia kok malah mengekspresikan antigen milik yang harusnya diekspresikan oleh sel lain gitu ya, dan yang lain-lain ya. Nah ini tadi, jadi antigen testis itu mainly utamanya dia diekspresikan oleh testis dan di plasenta janin. Nah, tapi kok diekspresikan oleh sel melanosit yang ada di kulit gitu ya. Kemudian produk-produk dari gen yang overekspresi, jadi banyak diproduksi gitu ya. Contohnya tirosinase. Tirosinase ini memang banyak diproduksi ya. Kalian tahu hormon tirosin itu kan perannya penting untuk metabolisme sel ya. Nah, dia banyak diproduksi tirosinase. Kemudian produk dari virus onkogenik. Jadi ada kanker yang disebabkan oleh virus. Contohnya seperti kanker serviks. Kanker serviks itu disebabkan oleh
human papillomavirus strain 1618 kalau tidak salah ya. Jadi human papillomavirus ini punya banyak strain ya. Banyak sekali strain. Nah, kalian kan sekarang ada vaksinasi untuk serviks ya. Nah, vaksinasi untuk serviks. Nah, itu ada yang vaksinasinya itu ada yang bermacam-macam ya. Ada yang hanya mampu untuk antibody untuk pengenalan strain 1618, ada yang 1618 dan kelas-kelas yang lain. Ada yang sampai 9 kelas mengenali ya. Tapi kalau yang di Indonesia masih yang strain 16 dan 18 ya vaksinasinya yang dikenali, yang terutama untuk yang bisa menyebabkan kanker serviks ya. Jadi virus menguasai dari DNA, jadi DNA virus atau materi genetik virus ya. Kalau dia suatu RNA, jadi nanti diubah dulu menjadi si DNA ya. Kemudian dia menelisip masuk ke DNA-nya sel sehat atau sel hostnya. Kemudian dia bisa menguasai produksi dari ekspresi gen. Nah, jadi dia akan mengekspresikan enzim-enzim atau produk-produk yang bermanfaat untuk virus sendiri ya. Jadi dia akan bisa berproliferasi dengan mudah gitu ya. Nah, itu contohnya tadi ya, human papillomavirus ya, strain 1618. Nah, itu nanti dia HPV 1618 ini akan menghasilkan protein virus ya, protein yang produknya E6 E7 ya. E6 E7 ini nanti akan dia antigen ya, yang dikenali ya, yang dikenali oleh sel imun ya. Kemudian ada juga kanker yang disebabkan oleh virus yang lain. Contohnya adalah kanker nasofaring ya. Nasofaring ini banyak kasusnya di Indonesia ya. Katanya terutama sebenarnya bukan Indonesia ya, di Taiwan, di Cina ya. Di Cina itu kasusnya banyak sekali nasofaring karena mereka itu hobi makan ikan asin dan hobi makan makanan panas serta pedas ya. Ikan asinnya mungkin mengandung suatu karsinogen. Di Indonesia juga kasus nasofaring ini lumayan banyak ya. Kalau kalian ingin lihat pasiennya tadi kalau sekolah di Solo berarti di Rumah Sakit Solo banyak ya, di bagian radioterapi. Rumah Sakit RSUD Muardi Surakarta itu banyak pasien nasofaring yang kontrol untuk radioterapi. Nah, kurang tahu kalau di Indonesia penyebabnya lebih kemana, mungkin ya bisa dari merokok ya, kemudian makanan yang panas, pedas memicu proliferasi sel di mukosa, merusak juga sehingga virus Epstein-Barr virus ini menjadi mudah memasuki sel sehat sehingga dia akan menguasai sel, membelah diri dan semakin banyak memperbanyak diri sehingga menyebabkan proliferasi sel yang berlebihan gitu ya. Ini pada hewan, tidak. Roden itu hewan pengerat ya, seperti tikus. Kemudian juga oncofetal antigen. Antigen onko pada fetus. Nah, fetus atau janin atau embrio ya. Contohnya ya, carcinoembryonic antigen CEA itu ya. Pada banyak tumor dia. Also express juga diekspresikan pada liver dan other tissue selama inflamasi. Ya. Kemudian juga ada juga alpha fetoprotein. Ya. Nah, carcinoembryonic antigen ini penanda tumor ya. Jadi
antigen ini atau penanda tumor ini nanti dikembangkan menjadi alat diagnostik untuk penanda tumor ya. Contohnya ya, PSA, prostat spesifik antigen. Jadi kalau pasien diambil darahnya, kemudian dicek PSA-nya kok tinggi, sangat spesifik, sangat mungkin kalau pasien tersebut menderita kanker prostat, gitu ya. Jadi antigen-antigen ini apa kok saya ngomong Bang? Apa sih pentingnya ngomong antigen ini? Karena ini antigen ini nantinya yang akan dikembangkan untuk diagnostik kanker. Jadi kita kalau biopsi itu kan kadang sulit untuk organ-organ yang dalam ya. Kalau hanya pakai darah, pakai serum itu kan lebih mudah ya. Kan kalau antibodi kan melayang-layang di serum, di plasma ya. Sehingga nanti ngeceknya di pasien itu lebih mudah. Misal ada pasien seperti ini, seorang laki-laki umur 70 tahun, dia mengeluh saya itu sulit kencing. Kalau kencing harus mengejan, menetes-menetes, kadang keluar darahnya. Kemudian saya kok lama-lama juga menjadi sulit BAB. Nah, kemungkinan bisa ya kita lakukan pemeriksaan dahulu ya. Kita misal rektal tuse kok ada benjolan, tapi benjolannya bukan dari anus, kok dari atasnya. Nah, kemungkinan ini dari prostatnya. Kan kita kadang tidak perlu melakukan biopsi yang lebih sulit. Biopsi itu mengambil contoh jaringan kan ya. Yang lebih mudah kan ada dengan diambil darahnya. Nah, di darah kan ada antibodi, antigen tersebut yang dibawa antibodinya. Nah, atau antigen yang melayang-layang. Nah, itu diambil darahnya, nanti dicek PSA, prostat spesifik antigen. Oh iya, ternyata jumlahnya sekian puluh ribu, padahal harusnya normal di bawah sekian gitu ya. Itu contoh kenapa antigen itu diperlukan. Nantinya ke depannya adalah untuk pengembangan alat diagnostik ya. Dan CEA ini juga ya nanti pada kanker nanti digunakan ini kanker yang pada wanita ya, karsino embrioniknya. Dan silakan dilanjutkan lagi nih ya, bisa dibaca nanti. Kita lanjutkan dulu ya. Ini adalah komponen sistem imun yang berperan dalam keadaan tumor tadi. Tadi sudah saya singgung waktu mekanisme tubuh melawan tumor ya. Komponennya apa aja? Ya, seperti biasa ada innate, ada adaptif ya. Yang adaptif ada makrofag, monosit, dendritik, natural killer ya. Kemudian sitokin, limfokin ya. Kemudian ada yang itu yang innate ya. Kemudian ada yang adaptif, ada limfosit B, limfosit T, antibodi ya. Jadi semuanya ada yang selular maupun humoral. Yang selular itu berarti dia yang berupa sel, sedangkan yang humoral itu dia yang terlarut di dalam serum atau cairan intersisial. Terlarut di dalam plasma atau cairan intersisial. Itu humoral ya. Kita bahas. Nah, ini refresh dulu ya. Ada video. Semoga bisa dilihat. Ini saya ambil dari Nature ya. Ya, jadi kalian kalau ingin baca artikel-artikel yang berbobot, silahkan buka Nature ya. And environmental factors can cause tumors to form. For instance, UV radiation from the sun can damage DNA and other structures in melanocytes, which are the pigment-producing cells in the skin.
melanocytes by UV radiation leads to most cases of melanoma, which is a type of skin cancer. As melanomas grow, they can eventually spread to other sites in the body, such as the lungs and liver. The cells of the immune system are continuously monitoring our tissues. Natural killer cells, or NK cells, send stress-associated molecules on damaged and cancerous cells. Dendritic cells, or DCs, activate cytotoxic T cells, which can then send tumor-associated antigens using their T cell receptor and other co-receptors. Once activated, NK cells and cytotoxic T cells release perforin and granzymes. These molecules punch holes in the surface of the tumor cells, causing them to die by apoptosis. Helper T cells support these responses. They help DCs to activate cytotoxic T cells, and they produce cytokines such as interferon gamma that recruit and activate more NK cells. As the tumor evolves, genetic changes occur that can give some tumor cells a survival advantage. This means tumors are often heterogeneous. For instance, tumor cells may no longer express the molecules that are sensed by the killer immune cells. As the immune system continues to kill the tumor cells it can recognize, the cells it can't sense become more prevalent. This is immunoediting. It leads to the emergence of a tumor that can't be detected by the immune system. Some tumor cells actively suppress T cells by expressing inhibitory molecules such as PD-L1. PD-L1 binds to the PD-1 receptor on T cells and deactivates them. This is an immune checkpoint. In addition, tumor cells can attract immune cells that suppress the activity of other immune cells, thereby supporting tumor growth. These immunosuppressive cells include regulatory T cells and certain types of myeloid cells. Therefore, the tumor microenvironment is like the scene of a battle between two opposing immune responses. One side of the immune system is attacking the tumor, while the other side is helping it to grow. Scientists are developing immunotherapies to help strengthen the immune attack. One approach is adoptive T cell transfer. Cytotoxic T cells taken from patients with melanoma are selected for their ability to attack tumor cells. The best killers are infused back into the patient. Nah, ini terapi ya. Treating patients with cytokines such as interleukin-2 and interferon alpha can also boost the activity of anti-tumor immune cells. An alternative approach is to target the immune checkpoints. For instance, antibodies that bind to PD-1 stop this molecule from switching off cytotoxic T cells. Another immune checkpoint being targeted is CTLA-4. Blocking this molecule helps DCs to drive anti-tumor T cell responses. Not all patients will respond to these immunotherapies, and some responses will be delayed. Combining immunotherapies with chemotherapy or radiotherapy can lead to a better response in some patients. Immunotherapies can themselves be combined. For example, PD-1 and CTLA-4 blockade can improve responses when administered in combination. Activating the immune system has risks. Some patients develop harmful side effects when their immune system attacks healthy cells. Nevertheless, there have been encouraging results from clinical trials. This animation has focused on melanoma, but it's becoming clear that immunotherapies can be used to treat many different types of cancer. Ya. Ini tadi video dari jadi sistem imun dalam mengenali sel tumor, kemudian juga untuk terapi, dikembangkan untuk terapi ya. Karena jadi pengenalan, kemudian dia bisa escape ya. Kemudian bahkan dia bisa menyebabkan kematian dari sel imun ya, sel tumornya dengan ikatan tadi PDL ligand dengan PD1. Dia PD1 itu superfamily dari B7 ya, sehingga kemudian sel imunnya menjadi apoptosis gitu ya, kemudian tidak mampu untuk
melawan si sel tumor. Kemudian dikembangkan ya terapi di mana jadi sel T-nya pasien itu diambil kemudian dikembangkan dan kemudian dimasukkan lagi ke pasiennya dengan sudah diberi senjata ya, sehingga nanti dia mampu menyerang sel tumornya dengan lebih masif ya, yang di video game tadi ya. Awalnya dia hanya mampu membunuh sedikit, kemudian dengan terapi yang spesifik diharapkan dia akan membunuh lebih banyak, namun juga dengan bantuan terapi yang lain seperti radioterapi maupun kemoterapi maupun surgery sebelumnya gitu ya. Kita next dulu. Jadi tadi sel-selnya yang berperan diantaranya adalah limfosit T ya, limfosit T. Kalian dulu kenal kalau aktivasi limfosit itu, kalau aktivasi limfosit kan ada APC yang mengenalkan, kemudian dia nantinya akan menjadi sel T efektor ya. Ada yang menjadi T helper tergantung sitokin yang dikeluarkannya, dan juga menjadi sel T helper dan sel T sitotoksik ya. Tergantung sitokin yang dikeluarkannya, atau dia itu disebut sinyal ketiga ya, sitokin yang dikeluarkan. Kemudian sel T sitotoksik yang terbentuk dia akan menuju target sel, kemudian dia akan mengenali sel tersebut sehingga akan terbentuk perforin, lubang ya, kemudian dia mengeluarkan granzim, enzim-enzim yang mendegradasi atau merusak, mendigesti sel dari dalam sehingga selnya lisis, mati, kemudian diapoptosis oleh makrofag sisa-sisanya. Nah ini sama ya, kalau T helper dia akan memproduksi sitokin antitumor ya, seperti tumor necrosis factor alpha yang menginduksi sel tumor itu untuk lisis. Selain itu TNF alpha ini meningkatkan respons sel NK dalam melawan sel tumor ya, dihasilkan oleh T helper 1. Kemudian untuk limfosit B dia lebih ke untuk terbentuknya antibodi ya. Jadi kalau limfosit B teraktivasi dia akan matang menjadi sel plasma, kemudian berproliferasi, memperbanyak diri sehingga dia mampu menghasilkan antibodi yang cukup banyak ya. Kemudian antibodi ini membantu eradikasi sel tumor lewat ADCC yang sudah kalian pelajari dengan Bu Andin ya. Antibody dependent apa itu? Antibody dependent apa? ADCC. Ada yang bisa menjawab? Mbak Rizky. Rizza apa? ADCC. Halo Mbak Rizza, masih di tempat? Rizza Maya. Alivia, coba. Iya, Mbak Alivia. Ya, apa kepanjangan dari ADCC? Antigen dependent cell cytotoxicity. Antigen, antibody, antigen atau antibody? Antibody, dokter. Antibody dependent cell cytotoxicity ya. Jadi dia perlu kan yang opsonisasi itu komplemen, kemudian komplemennya itu masih dipegangi oleh antibody, kemudian baru nantinya akan difagosit oleh makrofag atau natural killer gitu ya. Nah, jadi antibody dependent cell cytotoxicity.
Nah, ini tadi juga nanti antigennya tumor tadi bermanfaat ya untuk pembentukan antibodi monoklonal yang nantinya untuk pengembangan terapi anti tumor dan untuk deteksi tumor tadi di video. Kemudian untuk makrofag, monosit dan sel dendritik, kalian tahu sendiri dulu sudah pernah waktu di histologi ya, monosit itu bentuk makrofag waktu di pembuluh darah ya. Jadi saat makrofag itu awalnya monosit, kemudian dia menelisip ekstravasasi ya, keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Nah, disebutnya adalah makrofag. Nah, apa peran makrofag ini? Dia sebagai APC ya. Dia sebagai APC untuk mengaktifasi T sel limfosit, sel T ya, dan B sel limfosit, BCL, TCL dan BCL ya. Mengaktifasi limfosit yang nantinya sitotoksik ya, terhadap sel tumor. Selain itu, makrofag dan monosit itu juga memproduksi sitokin ya. Sitokinnya ini ternyata tidak hanya menghambat pertumbuhan dari sel tumor, tapi ada juga yang malah memicu pertumbuhan ya. Jadi ada sitokin yang diproduksinya itu ada dua. Ya, ada yang menekan pertumbuhan kanker, namun ada yang malah memicu pertumbuhan kanker. Kemudian kalau sel dendritik sendiri, dia perannya adalah sebagai APC yang mengenalkan sel tumor antigen ya kepada sel limfosit. Kemudian kalau yang NK tadi sudah ada juga di video ya, dia nanti ada ini gambar lama ya, nanti ada namanya ya. Dia akan mengenali antigen yang ada di permukaan sel tumor, kemudian dia akan membentuk pore atau lubang ya, hampir sama seperti sel T sitotoksik melawan sel terinfeksi atau melawan sel tumor ya, membentuk lubang, kemudian dia akan mengeluarkan senjatanya seperti granzim ya, yang granzim itu suatu protease ya, enzim yang mencerna, mendigesti protein ya, sehingga sel tersebut akan lisis. Nah, ini yang mekanisme ADCC tadi ya, antibody dependent cell cytotoxicity. Jadi ini sudah dilingkupi oleh komplement, diopsonisasi, kemudian dikenali antibody, kemudian sel NK mudah mengenali, kemudian dia sitotoksik ya, merusak, menyebabkan lisis pada sel tersebut. Sebentar ada error. Maaf ya, hang. Sel NK itu mampu mendeteksi sel tumor yang tidak memiliki atau yang tidak mengekspresikan MHC kelas 1. Jadi nanti salah satu mekanisme escape atau menghindar sel kanker dari sel imun itu salah satunya adalah dia tidak memproduksi MHC kelas 1. Namun ada sel NK yang mampu membunuh sel yang dia itu tidak mengekspresikan MHC kelas 1 ya. Ini sudah. Nah, ini sitokin-sitokinnya otomatis adalah sitokin yang berperan untuk aktivasi
aktivasi sel adaptif ya, untuk aktivasi limfosit maupun sel plasma. Dan juga sel yang proinflamasi. Ya. Ini jadi kenapa tumor itu masih berkembang meskipun bahkan ini sel imun itu mampu mengenalinya. Ternyata sel tumor itu mampu menghindari ya atau meloloskan diri dari serangan imun. Selain tadi yang saya bicarakan, proliferasinya dia lebih cepat dibanding proses apoptosis atau apoptosis sel oleh sel imun, makanya tidak seimbang ya. Proliferasinya berlebihan, yang mati sedikit ya. Makanya tumor itu atau kanker itu still develop, terus berkembang ya. Adapun kalau selain dari sisi proliferasi yang tidak seimbang dengan apoptosis, ada juga mekanisme-mekanisme menghindar lainnya, yaitu diantaranya ya imunogenicity-nya rendah ya. Jadi dia itu tidak ada peptida onkoproteinnya seperti itu ya, produksi onkoproteinnya rendah sehingga tubuh tidak membentuk atau sel tumor tersebut tidak bisa membentuk MHC kelas 1. Kalian tahu sendiri awalnya memang sel tumor itu berasal dari sel sehat yang kemudian mengalami DNA damage, kemudian terjadi mutasi gitu ya, berkembang menjadi kanker gitu ya. Nah ini dia tidak terlalu banyak memproduksi onkoprotein sehingga sel tersebut juga tidak memproduksi MHC kelas 1 sehingga tidak terekspresi MHC kelas 1 di permukaannya, sehingga dianggap sebagai sel yang normal-normal aja, bukan sel kanker gitu ya. Makanya disebut sebagai low immunogenicity. Dia menyebabkan reaksi imunnya rendah gitu ya. Oh, ini juga sama ya, monopeptid. Selain jadi yang 1 dan 2 ini, tumor treat as self antigen. Jadi tumor itu diperlakukan oleh sel imun itu seperti sel tubuh yang lainnya. Sel self, dia bukan sesuatu yang asing yang layak untuk dibunuh ya, karena dia tidak memproduksi kostimulatori. Kan kalau kalian kalau sel pengenalan sel imun itu APC ya, APC menaktivasi sel limfosit itu kan butuh kostimulatori. Lah ini APC-nya tidak memproduksi kostimulatori sehingga nanti sel tumornya itu dianggap sel yang normal ya, karena tidak diproduksinya kostimulatori pada saat pengenalan sel tumor oleh APC. Kemudian ada antigenic modulation ya. Antibodi kan melawan antibodi kan melawan atau mengenali antigen pada permukaan sel tumor. Nah itu dapat can induce endositosis, menginduksi endositosis. Jadi antibodinya malah di endositosis ya, di endositosis. Kemudian and degradation, didegradasi, dirusak ya, sehingga nanti antibodi yang tadinya mengenali kanker kemudian dianggap dia bukan sesuatu yang asing ya, karena antibodinya malah didegradasi ya, didegradasi, di endositosis. Kemudian
tumor menginduksi supresi imun. Jadi ada sitokin yang dia itu malah diproduksi dan menyebabkan sel imun itu menjadi supres, menjadi lemah. Contohnya TGF-beta, interleukin 10, IDO, dan PDL1 ya, program dead ligand ya, PDL. Kalau IDO itu nanti cari sendiri, indoleamin atau apa gitu ya, saya lupa ya. Nah, itu malah kalau mereka itu diproduksi itu menyebabkan sel tumor menjadi rendah ya, tertekan ya. Jadi dia tidak mampu melawan sel kanker ya. Karena contohnya ya TGF-beta itu kalau diproduksi malah menginduksi terbentuknya T-regulator. Nah, kalian tahu sendiri kalau T-regulator itu malah menekan sistem imun. Kalau PDL1 dan program dead ligand itu menyebabkan sel imunnya itu malah mati nanti ya, apoptosis. Jadi sel imun itu punya PD1, itu superfamily B7 ya, dia golongan B7. Nantinya dia akan berikatan dengan PDL1, program dead ligand 1 yang diproduksi oleh permukaan sel tumor tadi di video tadi ya. Kalau ada ikatan tadi PD1 dan PDL1, maka menyebabkan sel T sitotoksik mengalami apoptosis. Ya. Kemudian selain itu mekanisme escape-nya meloloskan diri dari sistem imunnya itu adalah membentuk lingkungan khusus privilege. Jadi sel tumor itu mensekresi sitokin yang menyebabkan terbentuknya kolagen oleh sel fibroblast sehingga sebagai barrier fisik. Jadi dia melindungi diri dari sel imun dengan membentuk barrier fisik dari kolagen. Jadi kayak semacam membuat kapsul gitu ya. Nantinya dia akan tidak berkontak dengan sel imun. Dia akan merasa aman, survive, dan makin membesar. Ini yang tadi mekanisme ini. Jadi tadi MHC satunya tidak terbentuk ya, sebagai mekanisme evading atau evasion, mekanisme menghindar dari sel imun ya. Kemudian ini dikembangkan ya untuk imunoterapi yang tadi, tapi saya tidak akan mengeluarkan untuk yang imunoterapi ini, hanya sedikit saja. Jadi untuk contoh terapi pada keadaan kanker ini kan ada tumor spesifik antibody yang mengenali tumor spesifik antigen tumor ya. Nah, tumor spesifik antibody ini diproduksi di luar jaringan secara in vitro ya, bisa juga dengan in vivo, mungkin pada hewan seperti itu ya. Kemudian antibodinya ini diambil lagi ya, jadi misalnya hewan diinjeksi antigen tumor, kemudian hewan tersebut akan memproduksi antibodi. Nah, antibodi dari hewan tersebut diambil, kemudian diinjeksikan ke pasien yang menderita tumor yang sama. Nah, nantinya kan jadi terbentuk antibodi, bukan terbentuk, jadi antibodinya kan banyak dari luar masuk ya. Tubuh pasien tidak perlu membentuk antibodi yang banyak karena sudah ada dari luar banyak. Nah, antibodi ini nanti kan akan mengenali kankernya, sel tumornya tersebut, sehingga akan menyebabkan kemampuan NK untuk eradikasi atau eliminasi tumor meningkat, sehingga tumornya hilang gitu ya.
Itu salah satu contoh prinsip terapi antibodi, ya. Kemudian ini antibodinya itu dikonjugasi atau diikatkan dengan toksin, dengan racun. Nah, racunnya ini tujuannya, ini antibodinya khusus untuk antigen tumor loh ya. Ini nanti toksinnya itu akan dimasukkan lagi ke tubuh pasien. Nah, toksinnya ini akan merusak sel tumornya, gitu ya. Kemudian ada juga kalau yang tadi antibodi saja yang dimasukkan, kemudian ada antibodi yang diikat dengan toksin supaya langsung merusak sel. Kemudian ada juga yang antibodi diikat dengan zat pengion radioaktif, ya. Nah, diharapkan nanti kalau sudah mengenali tumor, kemudian radioaktifnya ini merusak sel kankernya tersebut atau sel tumornya tersebut. Sudah. Seperti itu prinsip untuk imunoterapi, ya. Ada pertanyaan? Maaf ya, berisik rumah saya. Monggo, ada pertanyaan? Satu penanya saja. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Satu penanya. Nanti kalau bingung bisa bertanya lewat WA saya juga, langsung japri saja. Bagus, mau tanya? Sampun? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Mohon maaf banyak salahnya. Jika kalian masih bingung, tidak mengerti, bisa langsung mem-WA saya. Kalau WA kadang sulit dimengerti, bisa WA janjian untuk telepon gitu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Izin lift ya.